Pernikahan akan menjadi harmonis kalau memahami kunci-kunci pernikahan. Nikah, nakaha itu menggabungkan. Menggabungkan pasti ada satu perbedaan latar belakang, mungkin suku, ras, minimal keluarga yang berbeda, adat yang berbeda. Maka diperlukan satu wa'ashiruhunna bil ma'ruf untuk saling pengertian. Para ulama memberikan satu kunci, dua-duanya harus bisa menjaga 3 kemuliaan. Satu, muliakan matanya, muliakan telinganya, dan muliakanlah hidungnya. Bahkan tambah satu lagi, muliakan hatinya. Artinya apa? Suami istri harus saling menjaga supaya sedap dipandang mata. Jangan sampai seorang suami lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Dan banyak istri yang lebih bisa menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kedua, bagaimana memuliakan telinganya. Jangan ada kata-kata yang tidak menyenangkan bagi keduanya. Jujur itu aja boleh, tapi kalau itu menyakitkan tidak boleh dilakukan antar suami istri. Suaminya hitam nggak boleh dipanggil dengan black si black. Istrinya gemuk nggak boleh panggil ndut ndut ndut. Buat panggilan yang mesra. Rasulullah mencontohkan bagaimana panggilannya ada 10 panggilan mesra untuk para istrinya. Ya zaujati, ya habibati, ya ummul mukminin. Kadang-kadang yang perlu ya sayangku, ya cintaku, hani, mam, semuanya. Ya artinya. Kalau perlu bebek gitu. Bebek yang beneran, bukan beban berat, itu menyinggung. Nah itu memuliakan telinganya dan juga memuliakan hidungnya. Jangan ada sesuatu yang orang tidak nyaman ketika, bahkan Rasulullah kalau bertemu dengan istrinya kadang-kadang pakai wangi-wangian. Demikian juga istri Rasulullah kadang-kadang berdandan pakai wangi-wangian karena bertemu dengan suami, yaitu Rasulullah SAW. Yaitu muliakan matanya, muliakan telinganya, muliakan telinganya, hidungnya, dan juga muliakan hatinya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, karena Anda adalah saling pengertian, dan juga hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami adalah pakaian. Pakaian itu diperlukan menghangatkan waktu dingin dan mendinginkan waktu panas. Orang kepanasan pakai pakaian, orang kedinginan juga pakai pakaian. Demikian istri. Istri pakaian bagi suami, suami bagi istri. Timbal balik ini menjadi penting, reciprocity. Bagaimana dengan kesibukan suami yang kadang-kadang LDR? Maka keharmonisan bisa dipakai dengan kebersamaan dalam ketaatan. Catat baik-baik. Harus ada kebersamaan dalam ketaatan. Apa contohnya? Suami di Jakarta, istri di Jogja, nggak masalah. Tapi bareng ketika tahajud. Tahajud bareng. Suami tahajud, istri juga tahajud. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya. Puasa bareng. Sehingga kadang-kadang kalau jam waktunya buka, sudah buka belum? Baca Quran bareng. Kalau perlu dalam satu keluarga. Suami juz 1, istri juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 untuk anak-anaknya. Sehingga satu keluarga ada kebersamaan di dalam khatam Quran. Mungkin tidak bisa sehari 1 juz, minimal seminggu 1 juz. Atau 1 bulan 1 juz minimal. Kalau 1 bulan 1 juz nggak bisa, itu terlalu. Bangun kebersamaan di dalam ketaatan. Itulah wasilah jannah. Orang nanti akan dikumpulkan di jannah, di surga, karena bersama dalam ketaatan. Bukan bersama karena kues, bersama karena kuliner, bersama karena meeting, clubbing, segala macam, bukan. Tapi bersama dalam ketaatan. Maka kunci bagi teman-teman, saudaraku yang LDR, yang long distance relation, maka bangun kebersamaan. Entah puasa bareng, entah tahajud bareng, entah baca Quran bareng. Pokoknya bikin ada amalan kebersamaan. Bahkan kalau perlu, biasakannya video call dengan video conference. Nah, ibu, anak setiap hari, walau hanya 5 menit, 10 menit, tapi ada sentuhan dalam setiap harinya. Itulah untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Anak untuk bisa nurut dan taat kepada orang tua itu diperlukan usaha lahir, usaha batin. Pertama,
anak tidak nurut, mungkin telat di dalam mendidik. Karena pendidikan anak itu dimulai dari sebelum lahir sampai kelahiran. Ada namanya bonding. Bonding itu adalah bagaimana ikatan antara seorang bapak dengan anaknya. Maka kalau lahir seharusnya yang ngambil pertama kali dari kelahiran seorang ibu itu adalah dibonding, yaitu dipegang oleh bapaknya. Bonding ini penting. Bonding itu apa ya? Bonding itu ikatan empati lahir dan batin antara orang tua kepada anak. Ini dimulai dari situ. Dari memberi nama, dari mulai mengakekoi, dari mulai bagaimana diajak untuk amalan bersama. Biasanya membangkang itu karena sudah terlanjur mendidiknya terlambat. Maka polanya jangan pernah orang tua itu menyuruh, tetapi mengajak. Kuping apa tanduk? Kuping, dengar adzan nggak? Dengar. Sana ke masjid. Anaknya suruh ke masjid, bapak ibunya nonton TV. Itu berarti dia menyuruh, bukan mengajak. Ayo ke masjid, maka semuanya ke masjid. Ayo sholat, semuanya sholat. Ayo baca Quran, ya bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, anaknya baca Quran. Polanya, pola diajak. Bagaimana kalau membangkang? Terus bagaimana? Pokoknya kalau semua sudah diusahakan, karena perlu adanya takwid. Takwid itu adalah habit, membiasakan dari kecil. Orang tua itu boleh memukul anak, boleh. Tetapi kalau Anda bisa para bapak, ibu, ayah, bunda semuanya punya anak yang terdidik dari awal, anak tidak perlu sampai dipukul, itu sudah bisa nurut. Didiamkannya aja sudah tahu kalau dia itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena sebetulnya orang yang sudah terdidik dari awal itu didiamkan aja tahu kesalahannya. Tapi kalau nggak biasa, dipukul malah menghindar, nggak kena. Kenapa? Karena dari awal memang tidak itu. Dan saya bukan hanya asal ngomong, karena saya punya yayasan pendidikan. Anak saya juga, istri saya itu 3 anaknya. Dari selama hidup, alhamdulillah saya belum pernah mukul sekalipun anak saya. Apa nggak pernah melanggar? Pernah. Ada yang nggak benar, tapi cukup didiamkan, dia tahu kalau ini nggak soleh, ini nggak diridhoi Allah, ini nggak sesuai sunnah. Udah paham. Kenapa? Karena dari awal kita sudah biasa. Nah, maka yang berikutnya, selain kita didik semaksimalnya, maka doakan terus. Nanti kalau ada Quran dibaca, pola pembangkangan itu barangkali kita tidak melaksanakan surat Al-Imran ayat 159. Yaitu bagaimana kita ada sentuhan, ada bonding tadi antara orang tua kepada anak. Kedua, mendoakannya. Ketiga, mencurahkan kasih sayangnya. Keempat, nggak pernah bermusyawarah. 14 ayat dalam Al-Quran itu dialog antara bapak dengan anak. Hari ini dialog kita bapak kepada anak kurang. Yang ada ibu kepada anak. Ingat, anak itu anaknya bapak dan anaknya ibu. Jadi jangan sampai anak hanya komunikasi dengan ibu saja. Dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, semuanya nabi-nabi yang lain itu bagaimana dia dialog. Luqman itu semuanya kepada bapak kepada anak. Ini yang kurang, yaitu dari mulai bonding tadi sampai kepada bagaimana komunikasi orang tua dan anak. Maka kalau itu sudah diusahakan, didoakan, diajak nggak mau, serahkan pada Allah. Di luar tanggung jawab kita. Wa ma alaina ilal balagh. Tidak ada kewajiban kami kecuali sudah menyampaikan, sudah mengajak. Wallahu a'lam bishawab. Harapan itu satu hal yang sangat penting untuk memicu bagaimana orang berkemajuan. Semua orang itu harus punya tafaul, punya hub. Tafaul adalah harapan sesuatu, atau hub harapan. Kalau perlu, canangkanlah mimpi setinggi-tingginya. Tetapi ingat, harapan itu harus realistis. Maka dalam Islam ada namanya tamanni, ada namanya roja. Tamannya adalah harapan yang terlalu tinggi, besar pasak daripada tiang. Yang kedua, roja. Roja itu harapan yang sesuai. Kalau kita itu mohon maaf, harapan pada anak kita itu tidak terlalu cerdas, jangan berharap dia ingin jadi presiden. Ya, harapannya ya bagaimana
sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, pahamilah bahwa harapan yang betul-betul diusahakan adalah harapan yang menyelamatkan dunia sampai akhirat, bukan harapan duniawi. Yang ketiga, hampir semua harapan itu tidak bisa 100% tercapai. Dan itu ditegaskan dalam surat An-Najm ayat 24. Amlil insani matamana. Tidaklah semua harapan itu sama dengan kenyataan, apalagi orang tua pada anak. Sering sekali orang tua punya mindset bahwa anak harus seperti orang tuanya. Dari mulai ngasih nama, karena bapaknya dokter, maka anaknya namanya Siti Medikawati. Karena bapaknya itu seorang ahli pertanian, namanya Oriza Sativa anaknya. Nah, karena bapaknya ahli hukum, anaknya namanya Justisia. Ya. Karena cita-citanya ingin jadi wakil presiden, anaknya jadi Gibran, gitu semuanya. Gitu. Dan seterusnya. Maka jangan sampai kita menggantungkan harapan terlalu tinggi, tetapi juga jangan sampai orang nggak punya harapan. Tetapi harapan yang paling penting adalah harapan Robbi habli minas solihin. As-Saffat ayat 100. Harapan yang kita tekankan betul kepada anak turun kita, yang penting harus jadi soleh. Kalau nggak kaya, tidak masalah, yang penting soleh. Nggak cantik, dia nggak pinter, nggak apa-apa, yang penting soleh. Karena yang dituntut kita untuk anak-anak kita adalah kesolehan, bukan kepandaian, bukan tidak harus anak itu pinter semuanya, nggak harus kaya semuanya. Tetapi yang penting adalah anak itu harus soleh. Mau jadi apapun, mau seperti apapun, yang penting harus soleh. Maka inilah pentingnya pendidikan agama. Maka jangan sampai punya harapan yang kaitannya hanya duniawi, karena duniawi itu sementara dan tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat kalau kita gagal di dalam urusan dunia. Tapi kalau gagal urusan akhirat, anak kita nggak bisa istinja, anak kita nggak bisa sholat, anak kita nggak bisa wudhu yang benar, makan yang benar, dan seterusnya, maka itu jadi pertanggungjawaban di akhirat. Untuk itu, dua-duanya harus paham. Satu, tidak semua harapan, sekali lagi dalam surat An-Najm ayat 24, amlil insani matamana, tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Yang kedua, jangan orang itu nggak punya harapan juga. Karena mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih dekat pada Allah daripada mukmin yang lemah. Salah satu memperkuat kita kalau kita punya harapan, punya cita-cita, punya fighter. Jangan hanya flyer, hanya sekedar menghindari, tapi fighter, membuat pencapaian, membuat target-target. Itulah namanya future oriented. Nah itu. Bahkan wal tangdur nafsu maqaddamat lihat, supaya kita mengaca apa yang sudah dilakukan untuk sesuatu harapan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hubungan baik antara anak dengan orang tua? Karena orang tua itu ada 3 dalam Islam. 1 orang tua kandung atau yang mengasuh, 2 mertua. 3 yaitu dengan orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Biasanya hubungan tidak baik karena salah di dalam pembinaan struktur. Misalnya dengan mertua itu sering ada gesekan karena mungkin rumah tangganya belum bisa mandiri, masih ikut pada mertua di PMI, Pondok Mertua Indah. Kadang-kadang modalnya mau 15, madep mantep, manggon mangan, melu moro tua mati, moro-moro melu marisi, moro tua muni-muni, mantu minggat. Kalau modalnya seperti itu, maka sangat mungkin nanti ada gesekan. Maka saya sarankan kalau memang masih banyak gesekan dengan mertua, usahakan 1 unit keluarga itu pisah, minimal beda dapur. Artinya jangan 1 dapur, karena dia sudah menjadi rumah tangga tersendiri. Kedua, tentu tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan kecuali semuanya mentambatkan diri kepada agama. Kalau semuanya paham agama, insya Allah nggak ada gesekan. Maka mertua harus dipahamkan agama, menantu harus paham agama, anak harus paham agama. Ngaji bareng, kuncinya itu aja. Ngaji bareng. Tentu bagaimana relasi baik, termasuk kepada ipar.
Ini kalau masih ada gesekan dengan ipar, mungkin dia juga belum ada kemandirian. Karena kalau sudah berkeluarga, sebaiknya dia sudah sendiri. Karena ipar itu mematikan, kata Nabi. Betul, karena ipar itu bukan saja mematikan dalam pertanyaan hubungan gesekan, tetapi juga bisa bagaimana nanti bisa ada hal-hal ikhtilatnya dan yang lain-lainnya menjadi tidak baik. Apalagi kalau masih tinggal bareng, kadang-kadang ya penggunaan fasilitas yang bersama itu sangat, maka bilang pada suaminya sebagai orang yang bertanggung jawab kepala keluarga, memang dia punya tanggung jawab untuk memberikan rumah, memberikan sandang, pangan, papan. Maka berusaha terus saling mendoakan dan pahamkan agama masing-masing. Gesekan terjadi karena semuanya tidak sama-sama ta'aluk kepada agama. Maka ikut taklim, ikut kajian rutin bareng. Dari mertuanya, orang tuanya, suaminya, istrinya, dan anak-anaknya, dan ipar-iparnya, itu ngaji bareng untuk menghilangkan gesekan-gesekan. Sehingga nanti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, semuanya harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bagaimana aturan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tentu kalau lebih detail atau ada yang kurang, silahkan nanti DM lagi dan sampaikan lagi pertanyaannya. Nanti kita bahas di kesempatan lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari sesuatu yang Allah tidak ridhoi, dan ini menjadi sarana circle kita dunia sampai akhirat. Nanti kalau para penanya masuk surga kok enggak dapatkan saya, tolong cari saya. Karena kata Allah, orang kalau sudah masuk surga nanti akan cari circle-nya. Maka pentingnya membuat circle yang islami, circle yang soleh dan solihah. Insya Allah kita sama-sama reuni di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.